Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan atau sharing pengelolaan makam muslim Husnul Khotimah. Jadi kita beri nama makam muslim Husnul Khotimah, ya, yang dikelola oleh PKU Muhammadiyah. Kenapa namanya Husnul Khotimah? Ya, kita berharap kita semua nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan yang dimakamkan di sana juga kita harapkan adalah orang-orang yang meninggalnya husnul khotimah. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Di antara kita itu banyak yang lupa dengan kematian. Nggih, dong-dongan. Kadang ingat, kadang lupa, tapi banyak lupanya. Apalagi kalau sudah banyak mengurus perkara-perkara dunia. Okay. Tapi kita ini di samping harus menyadari bahwa kita akan mati, kita tentu berpikir yang pertama kita akan mati seperti apa, ya. Dan tidak kalah penting ternyata kita itu nanti akan dikuburkan di mana. Oke. Kalau orang yang naik haji atau tidak umroh, pinginnya tentu mati di sana, gitu, oke. Pengen mati di sana saja, di tempat yang mulia, Bu. Di tempat yang mulia. Ini yang penting, Bu. Nanti dikuburkan di tempat yang mulia. Jadi tidak asal dikuburkan, oh dikuburkan nang ndi ora apa. Itu tentu tidak boleh kita begitu. Kita harus berpikir di tempat yang baik. Nah, ini kita harus kembali lagi kepada ayat ini, Bu, ayat yang kita sering baca, nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita ini, ya, hendaknya ada pada golongan ini. Kalau ini kita langsung artikan, hendaknya kita ini ada dalam golongan orang yang menyerukan pada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Kenapa, Bu? Banyak makam-makam kita ini banyak hal-hal yang jauh dari ajaran-ajaran Islam, ya. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, kita kemudian, ya tentu tidak hanya ini, maka kita harus membuat satu makam sendiri. Okay. Jadi kita ada sebuah makam, ya, yang kita ada plangnya, ya. Ini letaknya di mana? Letaknya adalah di Dusun Madulio, ya. Desa Ngadimulyo, kecamatannya masuk Selo Merto. Dari arah PKU sini ke timur, yes, sebelum jembatan ini kita belok kanan sejauh sekitar 1,5 kilometer. Ya, 1,5. Ada plang di sana, tapi plangnya kurang kelihatan. Itu kita ke arah kanan. Memang kecamatannya masuk Selo Merto. Ya, kalau Silomoto kan kita bayangannya ke sana, tapi lewat sini, ya, lewat Sayangan itu turun, ya. Nah, apakah bisa dilalui kendaraan, Bu?
alhamdulillah ya, akses menuju makam Muslim itu bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Ya, meskipun hanya cukup satu kendaraan, tapi roda 4 bisa masuk, bahkan tersedia di sana area parkir yang luas. Oke, area parkir yang luas. Jadi kalau saya hitung di sini ini kanan kiri ya, itu cukup kalau 10 mobil cukup. Ya. Jadi ini kalau ini kita lihat tampak depan, Bu. Bangunannya bagus. Ya, memang ini idenya Pak Saad, ya, idenya Pak Saad, makam itu jangan dibuat angker. Ya, jangan dibuat angker. Makam itu apa ya? Kalau di desa-desa itu kan kudu di ono wit ringine dan sebagainya. Kita makam itu sing apa istilahnya? Jadi nggak ada serem itu, nggih, serem yo. Wong wedi masuk sana, ya, nggak ada, ya. Jadi ini bentuknya seperti ini tanahnya. Jadi ini tadi yang saya ceritakan, mula-mula kita mendapatkan wakaf ini, kemudian ini adalah tanah yang kita beli, kemudian ini sampai di sini ini adalah kita wakaf. Ya, jadi seluas totalnya 2.750 meter persegi. Jadi 2.750 meter persegi itu kalau saya pernah menghitung 500 lubang itu cukup gitu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang boleh dimakamkan di sana? Siapa yang boleh dimakamkan di sana? Yang boleh dimakamkan di sana itu setiap muslim yang bersedia mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Jadi kita tidak itu Muhammadiyah tok, enggak. Silahkan siapapun asal dia muslim ikut aturan kita boleh. Oke, boleh. Di sana tidak boleh nanti ada kijing. Itu yang pasti ya Pak ya. Tidak ada kijing, tidak boleh disemen, tidak ada nisan, tidak ada karangan bunga. Oke. Tidak ada makan minum di sana. Oke. Tidak berdoa atau memohon pada penghuni kubur. Ya, tidak membaca Al-Qur'an. Ini nanti ada aturan di sana, sudah kita ada papannya Pak di sana. Ada papan besar yang tertulis di sana beberapa aturan itu. Oke. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih Rasulullah SAW telah melarang pada kita, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah melarang dari memberi kapur pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur. Oke, kalau ada bapak ibu yang keluarganya di makam mana pakai kijing, bongkar. Oke, karena itu menyelisih Rasulullah, ya, karena itu menyelisih apa yang diperintahkan Rasulullah. Ini harus kita komitmen, ya, komitmen. Oke. Duduk di atas nisan, seperti tadi gambar yang kita lihat, nggih. Ini kata Rasulullah, seandainya seorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kubur. Ya. Ini sahih hadisnya. Ya, kadang-kadang orang duduk sambil menunggu ada orang dimakamkan atau pas ziarah itu nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Jadi banyak hadis-hadis, ya, yang berkaitan dengan kuburan, ya, sehingga kita harus menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Ya, orang Yahudi dan Nasrani itu kan menjadikan kubur-kubur mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ya, banyak sekarang kan. Padahal di dalam hadis disebutkan begini. Kata Rasulullah dahulu ziarah kubur, kata Rasulullah, aku melarang kalian berziarah kubur.
Tapi sekarang silahkan berziarah supaya kalian ingat mati. Coba lihat sekarang di mana-mana ziarah kubur, apakah mengingat mati? Bahkan saya pernah lihat, Bu, ya, ada yang meninggal, ya, itu yang ikut ke makam itu, di bibir makam jenazah sedang diturunkan, terima teleponnya berdering. Halo, itu di bibir makam pada saat jenazahnya sedang diturunkan. Ya, ini kan adabnya, jadi ya. Nah, kita lanjutkan tadi yang dibolehkan dimakamkan di makam muslim husnul khotimah. Setiap orang yang beragama Islam yang meninggal secara wajar atau karena usia atau sakit, ya. Kemudian yang kedua, setiap orang Islam yang jenazahnya telah dikubur di makam lain yang ahli warisnya karena sesuatu hal menghendaki dipindahkan dan kemudian ingin dimakamkan di makam muslim husnul khotimah. Gimana ini, Pak? Saya sebelum kita membangun makam muslim ini, kita belajar dulu ke Jogja. Di PKU Jogja itu ada satu makam muslim yang letaknya di Kulon Progo. Ya, saya belajar ke sana, studi banding dulu sebelum kita buat makam. Jadi ternyata itu ada saking pingin dimakamkan di situ, ya. Ada satu keluarga yang ibunya sudah dimakamkan di kuburan yang lain, itu dipindah ke makam muslim itu, ya. Luwih aman di sini gitu. Luwih aman di sini. Aman makanya di sana kan diatur rapi dan diatur sesuai syariah gitu. Ya. Itu boleh, ya. Satu ranting. Bedol makam makanya. Ya. Kemudian yang ketiga, jenazah tidak dikenal akibat kasus penyakit atau kecelakaan lalu lintas yang dirawat di PKU. Ya. Jadi kalau ada jenazah yang tidak dikenal misalnya atau kecelakaan tidak ada, ya. Kemudian yang keempat, sisa jaringan tubuh dari pasien atau jenazah korban kecelakaan lalu lintas yang dirawat di PKU. Sisa jaringan tubuh, contohnya apa? Misalnya ada tangan diamputasi begitu ya. Ya, itu bisa dimakamkan di sana. Itu namanya sisa jaringan. Jadi sisa jaringan kalau orang operasi itu kan nggak boleh kemudian dibuang di tempat sampah, tahu Pak? Plasenta ibu melahirkan itu kan sisa jaringan, itu boleh di sana, ya, nggak usah harus di depan rumah. Kemudian yang kelima, jenazah muslim atau sisa jaringan dari rumah sakit atau instansi lain yang telah bekerja sama dengan PKU Muhammadiyah Wonosobo. Ya. Alhamdulillah yang sudah kerjasama dengan kita itu Rumah Sakit Adina. Rumah Sakit Adina kalau ada jenazah di sana itu bisa kemudian dimakamkan di sana. Itu sudah tanda tangan MOU ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang keenam, jenazah muslim yang meninggal akibat bencana alam atau keadaan lain dengan pertimbangan makam pengurus makam muslim husnul khotimah. Ada bencana alam, ada ya keadaan yang lain yang sifatnya mungkin luar biasa, bisa dimakamkan di sana. Nah, dalam kondisi semua ini keluarga wajib mengisi formulir pendaftaran. Nanti kalau Bapak Ibu berminat dimakamkan di sana, itu sudah ada formulir di sana, nanti diisi. Oke. Nanti dikembalikan atau lewat Google Form. Jadi kan kagungan nomor HP saya itu tadi saya pasang status itu ada link Google Form-nya, bisa diisi di sana. Lewat link itu bisa nulis. Okay. Nah ini biaya-biaya. Okay. Kita baru hari ini bisa sosialisasi, bisa share ini
Karena bapak-bapak kita di sini itu sangat-sangat pengen bagaimana makam muslim ini dikelola secara baik, ning ora larang gitu, murah, terjangkau, ya, terjangkau, ya. Jadi yang pertama, pengurus makam muslim menetapkan biaya-biaya yang harus dibayar oleh anggota untuk pemulasaraan jenazah, transportasi, pemakaman dan perawatan makam. Okay. Pengurus makam menetapkan harga lokasi pemakaman yang merupakan wakaf tunai dari jenazah atau keluarga jenazah yang diperuntukkan untuk pengembangan atau pemeliharaan makam. Nanti ibu-ibu akan tahu di antara komponen yang kita berikan nanti ada ternyata itu adalah wakaf. Jadi ketika seseorang meninggal itu kita harapkan karena itu dimakamkan di tanah wakaf, juga dia itu mewakafkan untuk orang lain. Mati ning napa Bu? Gawa amal itu kan luar biasa. Nggih. So, ini yang belum ada di tempat lain mungkin. Mati ning gawe amal. Mati ning karo wakaf coba. Dikubur tapi wakaf. Ya. Biaya-biaya ini bisa berubah sesuai dengan kondisi yang akan dievaluasi pada setiap waktu nanti. Ya, mungkin 20 tahun yang akan datang biayanya berbeda ya, dengan sekarang. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Nah ini Bu, biaya pemulasaraan jenazah oleh tim Husnul Khotimah. Jika jenazah dipulasara di rumah duka tanpa pemakaman, tanpa pemakaman ini, ming dipulasara tok, teng daleme jenengan, niku biayane 1 juta. Jadi boleh atau misalnya sudah punya kapling di makam mana, ya. Tapi kalau harapan kita kan, mau kita udah punya makam, dimakamkan di makam Husnul Khotimah. Tapi dimandikan saja itu ongkosnya 1 juta. Yang memandikan siapa? Ini diantaranya Mas Fitri. Mas Fitri itu dari Pinroh. Ya, tapi sekarang yang siang saja, ya, yang siang dulu, kalau malam belum, ya. Terutama kalau Putri, ya. Kalau yang Kakung masih bisa. Tinggal panggil saja, hubungi nomor saya atau nomornya Mas Fitri ini. Ini Mas Fitri Pinroh PKU, ya. Nanti kita bisa melayani memandikan di rumah. Kan misalnya gitu, ya. Di rumah mungkin jenengan ada di lingkungan yang minoritas, ya. Pokoknya pasrah PKU saja. Kemudian biaya pemulasaraan jenazah di rumah duka sampai pemakaman adalah 4.250.000. Dipulasara sampai dimakamkan itu 4.250.000. Ini yang sewu, tadi saya katakan ada wakaf di sini. Wakafnya itu 2 juta. Jadi 4 juta itu, yang 2 juta wakaf. Jadi janjane biayanya itu cuma 2.250.000. Kenapa? Tadi saya katakan men wong mati itu nggawa amal. Ya, nggawa amal. 4.250.000. Kemudian biaya pemakaman jenazah di makam Husnul Khotimah tanpa pemulasaraan. Ini tanpa pemulasaraan 3.750.000. Jadi sudah termasuk transportasi di bawah sana pakai ambulan, dimakamkan di sana, ya. Ini 3.750.000, ya. Kemudian kalau biaya pemakaman sisa jaringan dari instansi yang lain yang sudah bekerja sama, ini murah, 600.000 kalau sisa jaringan. Kemudian ada biaya pemeliharaan makam adalah 7.000 rupiah per bulan. Oke. 7.000 rupiah per
bulan. Jadi itu biayanya. Komponen itu adalah 2 juta itu sebagai wakaf. Luar biasa kan begini? Nggak ada makam mau mati dikubur ning wakaf. Jadi kalaulah nanti berapa tahun yang akan datang itu makam itu masih ada dipakai oleh orang lain, itu kan kemudian masih mendapatkan pahalanya karena itu, ya. Kemudian ada aturan ini sekarang, masa penambahan makam untuk jenazah baru. Kalau tadi saya cerita makam ini luasnya 2.750 meter. Ya, saya hitung 500 lubang saja cukup. Ya, tapi saya berpikir ini. Yang pertama, makam yang sudah mencapai usia atau waktu 15 tahun sejak dikuburkan, maka bisa digunakan untuk jenazah baru. Ini kalau mepet-mepet kok ujuk-ujuk setahun kok wis 500 yang dikubur di sana gitu kan. Itu baru bisa dipakai 15 tahun. Ya. 15 tahun pun telas nggih Mas Agus nggih. Ya sudah. Kok komplek 15 tahun ya. 5 tahun sudah kan ya? Sudah ya. Kecuali memang ada yang utuh, Pak. Ada yang utuh ya. Makam yang sudah mencapai usia atau waktu 10 tahun sejak dikuburkan tetapi sudah tidak ada keluarganya, maka bisa digunakan untuk jenazah baru. Nggih, 10 tahun ning mboten enten keluargane. Nggih, enten keluargane wau 15 tahun. Nggih. Kemudian yang ketiga, makam yang belum mencapai 10 tahun tapi dari pihak keluarga menghendaki untuk dikubur dalam satu liang yang sama. Nggih, saged to niku enten kasus-kasus ngoten iki to? Nggih. Kula tak sak luang mawon mangke karo bojone kula. Nggih kan, cinta sehidup semati ini. Ya kan? Begini sak luang boleh ya. Meskipun belum 10 tahun. Kemudian tata cara penataan pemakaman. Yang pertama, penataan makam pada setiap blok diatur dan ditentukan oleh pengurus makam muslim. Mboten saged kula tak sing rika dhuwur pojok rika. Nggih. Kula tak sing rika ndak. Itu nanti ya dulu pernah kita berpikir seperti itu. Monggo milih sing pundi, tapi nanti biaya perawatannya itu mahal. Nggih, mending saiki dikumpulke urut wae gitu ya. Kemudian pengurus makam berhak menentukan lokasi makam untuk jenazah-jenazah khusus atau jenazah yang tidak dikenal. Itu beda kasusnya. Oh ini tidak dikenal, mungkin sebelah sana jangan campur yang dikenal gitu kan ya. Nah ini Bu, ini kita simulasi penataan makam. Nanti kalau jenengan habis ini ikut ke makam, nanti akan lihat seperti ini. Ini model makam kita seperti ini. Jadi tidak ada nanti nginjak-injak makam itu ketika mau ke sini, ya. Jadi lewat sudah ada jalannya, sudah dicor, ya. Jadi sudah tertib gitu, ya. Dan saya berpikir siapa ibu-ibu yang dimakamkan pertama itu bukan di sini, tapi di sini. Koyo wong nek salat itu kan ibu-ibu yang paling baik di belakang gitu. Nek bapak-bapak nanti di sisi yang paling barat. Nah gitu. Jadi seperti itu. Itu tata penataan makam kita seperti itu. Jadi seperti ini. Enggak ada kijing, enggak ada apa-apa. Kan seneng bukan jenengan tindak ke lihat baki itu makamnya gitu kan. Rasanya ke ayam gitu kan ya, makam kijing pirang-pirang liwat we angel kijinge geden-gedenan meneh. Kalau saya dikapling ya. Kemudian penandaan makam. Yang pertama, makam ditandai dengan gundukan tanah setinggi maksimal 20 cm. Ini juga kita atur. Jadi ben podo gitu orang yo kira-kira ini, kira-kira 20 cm gitu. Ya, karena kata Rasulullah kan satu jengkal, okay?
sak kilan 20 cm apa piro ini ya. Jadi gitu. Kilane saya dengan kilane jenengan mungkin berbeda kan. Ini juga kira-kira tanpa tanda samping apapun, orang no dikai apa batako, ora kei apa ndak. Ya, jadi hanya begitu aja sudah. Oke. Kemudian di atas gundukan makam tidak ada barang apapun, baik itu kerikil, batu nisan, ya kijing, ya atau rumput. Ya kemarin sempat diusulkan ada rumput Jepang, tapi rungsek nek enggak itu. Ya ngersii beduli suketnya itu susah. Ya, jadi seperti ini standarnya yang kita buat. Okay. Kalau hari ini tadi saya katakan kita sudah baca suratnya ya di awal ya. Kalau kita itu nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah kan. Kita harus meling betul sama anak-anak kita ini. Ya, jangan sampai makam kita dikijing, jangan sampai makam kita di ini dan sebagainya. Karena itu kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah setelah kita tahu dari hukumnya itu. Rasulullah pesan apa, kita bagaimana? Ya kan? Karena kita harus mengingkari. Kemudian ada perlakuan khusus. Jenazah yang tidak dikenal dari rumah sakit lain, jika akan dimakamkan di makam Muslim Husnul Khotimah, maka dikenakan biaya sama seperti jenazah normal dan harus dibayar oleh instansi yang meminta pemakaman. Lokasi makam ditentukan oleh pengurus makam Muslim Husnul Khotimah. Kita akan sekarang pada keanggotaan nih. Yang pertama, anggota makam Muslim Husnul Khotimah adalah perseorangan yang telah mendaftar ya untuk jika dia meninggal di Pulasara dan atau dimakamkan di makam Muslim Husnul Khotimah. Jadi ini perseorangan, ya perseorangan yang mendaftar. Kalau nanti meninggal di Pulasara atau dimakamkan di makam Muslim. Kemudian yang kedua, setiap orang yang beragama Islam bisa mendaftar menjadi anggota makam Muslim. Yang ketiga, setiap anggota berkewajiban untuk membayar biaya pemulasaraan jenazah dan atau pemakaman. Kemudian yang keempat, pembayaran bisa dilakukan secara langsung ataupun dengan cara diangsur dengan batas waktu angsuran yang telah ditetapkan. Lah kan penak niku. Bayar ning saged ngangsur. Long le meninggal kapan ya ora genah kan. Jadi bisa diangsur. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pengurus makam Muslim. Ada pengajian rutin dan lain-lain. Nanti insya Allah kalau kita sudah ada anggota, kita adakan pengajian, ya. Kemudian ya di situ sebagai sarana untuk tempat ngangsur gitu, ya. Ya, luar biasa kan Bu gitu, ya. Kemudian setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya. Jadi gitu, ya. Kalau kita lihat nyuwun sewu Bapak Ibu ya. Pernah dengar kan Bu ya? Makam-makam yang sekarang sing bayare larang-larang itu sampai miliaran. Makam apa itu, Pak? Sandiaga Hill, Sandiaga Hill, San Diego, San Diego Hill, ya. Terus ada yang katanya apa Memorial Park gitu. Itu biayanya itu berjuta-juta, bahkan ada yang miliaran itu. Di San Diego Hill itu mahal sekali, Pak. Itu kaplingan itu sampai miliaran, ya. Yo fasilitasnya ono kolam renang, Pak. Ada kolam renang, ada ini. Nek kita koyok kolam renang ini dari luar ini, ya. Tapi mosok kita akan seperti itu kan enggak, ya kan?
Kalau kita ada fasilitas pemancingan ya Pak Larno ya. Ya karena lewat sungai dulu, nyabrang jembatan. Ya. Jadi makam-makam itu sekarang itu kan orang mencari yang apa ya? Yang lebih privasinya ada gitu. Ya. Kesana mau apa? Mau ziarah itu nyaman. Sampai sana sudah bersih, ya kan? Nggak mau ziarah kudu nggawa apa? Arit, nggawa pacul, nggawa sapu, nggawa serok wis komplit gitu. Ya. Jadi memang saat ini kondisi makam kita ini belum sempurna, ya. Karena baru dan masih dalam pembangunan terus, ya. Kita sedang merencanakan untuk membuat apa ya? Di sana sudah ada tempatnya untuk duduk-duduk tapi belum ada atapnya. Kita lagi rencana insya Allah pada beberapa bulan yang datang. Kemudian WC juga belum kita buat, sama ada gudang alat juga belum kita buat. Tapi sudah ready untuk dipakai insya Allah. Ya. Nah ini nanti kalau memang sudah ada anggota, kita akan adakan pengajian rutin, ya. Oke, sebagai sarana silaturahmi dan apa? Untuk membayar biaya-biaya berkaitan dengan keanggotaan. Oke. Ada pertanyaan barangkali? Silakan. Silakan Pak Asep. Tadi ada biaya 1.250, misalnya ada satu kasus dalam satu keluarga itu juga biaya yang makamnya itu per jenazahnya itu Pak. Misalnya dalam satu keluarga itu ada dua, ini kasus saja Pak. Oke, jadi itu tadi kita sampaikan karena itu perorangan ya Pak ya, perorangan. Oke. Hanya gini, kita itu rasa klek banget ya. Nek saklek banget itu nggak gimana ya. Jadi kita akan lebih bijak, lebih arif ya. Seperti tadi harus bisa diangsur dan sebagainya ya. Mungkin bayari orang kudu ini sudah dimakamkan kudu lunas juga enggak. Itu kan kita harus rampung ini keluarganya. Atau memang mungkin suatu saat kita tahu dia hidup sebatang kara tidak mampu misalnya, apa kita perlakukan seperti ini? Saya kira enggak ya. Bahkan ya kalau orang mau dimakamkan di sana itu kita seneng apa? Oh dia itu ada perhatian terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Jangan dimakamkan di tempat-tempat sembarangan. Jelas sama sedaya Bu? Jelas, nggih. Matur nuwun, sinten sing ajeng nderek teng makam sakniki? Iku semua. Sing mboten ngasto kendaraan sinten? Saya ada kendaraan satu. Nggih, ada mobil. Oh Pak, karena ada mobil ya? Pak ada driver enggak ya? Oh nggih. Ngaten. Nanti saya sampaikan materi insyaallah. Nggih. Nggih. Yang lain terus pundi? Bapak-bapak yang mau derek ke makam sinten? Alhamdulillah. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.